Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai ya. Masih 72 peserta. Saya mulai aja ya, Nak ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku? Bentar dulu. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya sehat, kuat, dan selalu semangat ya di pembelajaran PJJ kali ini. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu, karena tidak semuanya saya mengajar di kelas 12 ya. Ada beberapa yang saya mengajar di kelas 12 dan ada yang tidak, karena kelas 12 ada yang dipegang Pak Jusandi. Nah, tapi untuk kali ini kelas 12 materi Zoom-nya saya yang akan menjelaskan. Nah, materi awal di kelas 3 ini kita akan membahas mengenai statistika. Mungkin kalian nih sudah pernah materi ini sudah pernah ada di kelas 8 ya, statistika. Oke, iya. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, mungkin langsung aja kali ya Bang Nazul, PPT-nya dibuka. Baik. Oke semuanya anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai statistika. Statistika ini bab awal di kelas 3 ya. Paham ya? Di kelas 3 ini kita akan membahas di bab 1 mengenai statistika. Apa yang akan nanti kita bahas, apa saja? Mungkin di slide kedua bisa. Nah, di sini untuk bab statistika, kita akan membahas 3 bagian penting. Ya, silahkan dilihat di layar kalian. Kita akan membahas penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Nah, di sini yang 3 poin ini nanti akan menjadi subbab di bab 1 ini mengenai statistika. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke penyajian data, kita harus tahu tuh definisi dari statistika itu apa, bagian-bagian yang terdapat di statistika itu apa aja. Jadi supaya kalian nggak kaget loh tiba-tiba saya dikasih penyajian data, bagaimana nih cara pengerjaannya? Kalau kalian masih belum paham ya, sedangkan statistika sendiri kalian belum tahu. Oke, saya bahas definisinya terlebih dahulu ya, anak-anak ya. Baik, lanjut. Nah, untuk definisi statistika itu sendiri, silakan dibaca, dilihat dulu ya. Statistika itu ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan, mengolah data untuk nanti disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Itu pengertian dari statistika. Begitu ya, silahkan dilihat, kalau mau di screenshot silahkan. Lanjut, statistik, berarti di sini ada perbedaan nih, statistik sama statistika. Apa itu perbedaannya ya anak-anak? Silahkan dilihat di situ. Kalau statistika itu ilmu yang mempelajari, sedangkan untuk statistiknya di situ adalah kumpulan fakta yang umumnya berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel. Jadi statistika itu ilmunya, statistik itu datanya atau faktanya yang sudah dipaparkan ke dalam tabel. Itu namanya statistik. Ya, kalau statistika itu ilmunya. Paham ya? Di sini statistika itu terbagi menjadi 2 bagian. Kalian harus tahu. Statistika itu ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensial. Gitu ya. Jadi kalian ketika membaca data,
Oh, ini termasuk contoh statistika deskriptif nih. Oh, ini termasuk contoh statistika inferensia nih. Jadi kalian bisa tahu ya nanti ketika kalian membaca-baca berita atau data atau soal, kamu tahu ini merupakan statistika bentuk apa. Oke, boleh dilanjut slide ke selanjutnya. Nah, di sini saya jelaskan masing-masing dulu untuk statistika deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Bentuknya rangkuman. Jadi statistika deskriptif ya, nah itu metode untuk mengatur, merangkum dan mempresentasikan data dengan cara informatif. Jadi kalau statistika deskriptif itu biasanya dalam bentuk tabel, diagram, itu namanya statistika deskriptif. Ya, jadi biasanya untuk statistika deskriptif di situ ada contoh soal. Misalkan berdasarkan sebuah pencatatan di registrasi pada sebuah perguruan tinggi diketahui jumlah di sini diketahui jumlah mahasiswa sebanyak 12.000 orang yang terdiri dari 7.550 perempuan dan yang lainnya adalah laki-laki. Dari 12.000 itu 7.550 itu perempuannya. Nah, sisanya adalah laki-laki. Nah, di sini jika ditinjau dari jenis pekerjaan ortunya, ternyata datanya sebagai berikut. Ini bentuknya itu tabel. Misalkan kita ada penelitian nih, pengen tahu nih di perguruan tinggi orang tuanya tuh pekerjaannya tuh apa, gitu ya. Baru kalau sudah tahu kita teliti perempuannya, misalkan untuk perempuan 7.550, sisanya itu laki-laki. Nah, di situ ternyata misalkan ada pekerjaan orang tuanya, ada guru dan dosen, pegawai, TNI, petani, dan seterusnya. Itu kita data. Untuk guru wanitanya, untuk yang perempuan nih, ada berapa nih yang orang tuanya pekerjaannya jadi guru. Nah, untuk laki-lakinya ada berapa nih? Nah, itu namanya contoh statistik deskriptif. Kita semuanya didata, semua siswa. Jadi nggak ada beberapa siswa doang yang kita data. Kalau deskriptif itu semuanya, ya. Ini perbedaan nanti dengan inferensia. Kalau deskriptif itu semuanya. Sedangkan untuk inferensia, ayo silahkan dilanjut. Inferensia. Nah, kalau inferensia ini sendiri, di sini dia metodenya yang digunakan itu untuk mengestimasi atau memperkirakan sifat populasi berdasarkan sampel. Apa itu populasi, Bu? Apa itu sampel, Bu? Saya belum tahu. Misalkan ada yang menanyakan seperti itu. Nah, di sini populasi itu sekumpulan objek dengan karakteristik tertentu yang menjadi pusat perhatian. Kayak tadi yang deskriptif. Objeknya itu semua mahasiswa. Semua mahasiswa itu adalah populasi, ya kan? Tapi di sini ada sampel. Sampel itu berarti dari semua mahasiswa itu kita pilih salah satu, itu sampel. Nah, yang ada populasi dan sampel itu termasuk statistika inferensia. Kalau deskriptif semua hanya populasi aja. Kalau inferensia itu ada sampelnya. Misalkan di situ ada contoh soal statistika inferensia. Misalkan kita ada kasus, bukan kasus ya, kita mau menguji nih suatu metode baru. Nah, menguji suatu metode baru pada SD Sukoharjo. Nah, kalau kita mau nguji metode baru di SD Sukoharjo, kita nggak tahu kan, SD Sukoharjo itu banyak, ada SD 1, SDN 1 Sukoharjo, ada SDN 2 Sukoharjo, mungkin ada SDN 3 Sukoharjo, nggak mungkin kita harus meneliti semuanya. Ya, kenapa? Itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Lama banget itu. Udah tenaga, udah biaya, itu pasti lama waktunya. Dan menelitinya pun
pasti nanti ada yang kurang teliti. Maka kita gunakan statistika inferensia. Kita ambil sampel atau kita ambil SD secara random. Nah, di situ kita ambil sampel yang dipilih secara random, misalnya kita pilih SDN 2 Sukoharjo. Nah, SDN 2 Sukoharjo itu adalah sampelnya. Sampel yang akan kita ujikan ya. Apakah itu efektif atau tidak. Jadi, kalau inferensia itu semua SD Sukoharjo. Kalau SD banyak ya. Nah, sampelnya itu ternyata di SDN 2 Sukoharjo. Itu perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensia. Paham sampai sini? Deskriptif itu populasi. Kalau inferensia itu dipilih secara random. Misalkan seperti itu. Yuk, untuk pertanyaan nanti dulu, kita lanjut slide berikutnya. Boleh slide berikutnya ya. Nah, di sini selain kita mengetahui statistika deskriptif itu apa, bagian-bagiannya dari statistika, nah ini nggak ketinggalan juga kita harus tahu data. Karena tanpa data ya nggak ada statistika, ya. Jadi di dalam statistika itu pasti ada data. Nah, di sini saya akan menjelaskan data dan jenis-jenis data. Nah, di situ data itu apa? Nah, silahkan dibaca ya. Nah, data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jadi kita kalau mau mengamati misalkan nih ada nilai matematika nih, ada nilai 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100. Itu namanya data, sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Ya, ketika saya sudah ngoreksi ketemulah nilai. Nah, nilai itu dinamakan data. Sekumpulan nilai itu dinamakan data. Paham ya? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 itu dinamakan data. Ya. Nah, terus kok ada datum di bawah itu? Coba kita lihat unsur-unsur dari data disebut datum. Apa perbedaannya, Bu, antara data dan datum? Nah, kalau data itu sekumpulan informasi. Nah, sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Yang kayak tadi, ulangan matematika 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, sekumpulan ini itu dinamakan data. Sedangkan yang namanya datum itu 60 sendiri. 40 sendiri, 40 itu namanya datum. 50 itu namanya datum. 60 itu namanya datum. 70 itu namanya datum. Satu-satu ya. Nah, kalau datum itu 1, 50, 40 itu datum. Kalau data 40, 50, 60, 70, 80, 90 itu namanya datum. Kalian bisa membedakan ya, data itu apa, datum itu yang seperti apa. Karena nanti ini masuk ke dalam pengerjaan ukuran pemusatan data. Kalian harus bisa mengerti namanya data, mana contoh yang datum. Ya, tadi saya sudah bilang datum. Data itu sekumpulannya 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Datum itu 40 saja. 50 saja. Mungkin 40 sebagai datum ke-1, 50 sebagai datum kedua. Itu namanya datum. Paham ya anak-anak ya? Yuk, nanti kalau ada pertanyaan nanti aja geser lagi. Nah,
Selain data juga, di sini saya punya jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu ada 2 poin. Yang pertama adalah menurut bentuknya. Yang kedua itu menurut cara memperolehnya, ya. Jadi ada 2, menurut bentuknya sama menurut cara memperolehnya. Untuk menurut bentuknya itu dibagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Itu kalau berdasarkan bentuknya, jenis-jenis data itu berdasarkan bentuknya itu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk bilangan atau angka. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan atau angka. Jadi contohnya kalau misalkan nanti ada yang mau masuk ke perguruan tinggi, kita menyusun skripsi. Nah, di situ biasanya kita memilih model apa yang akan kita pilih, apakah dengan menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif pasti kita akan banyak itu bentuknya bilangan, rumus-rumus. Kalau kualitatif itu tidak berbentuk bilangan, jadi kayak mungkin kita merangkum, menyimpulkan, ya bentuknya kalimat. Kalau kualitatif, ya, sedangkan kalau kuantitatif bentuknya angka. Itu perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Paham? Itu menurut bentuknya. Lanjut. Ini menurut cara memperolehnya. Kalian memperoleh data itu dengan cara apa? Di sini ada 2, yaitu dengan data diskrit dan data kontinu. Misalkan kalian mau meneliti nih, kalian mau cara memperoleh data itu tuh dengan apa? Yang pertama tuh boleh data diskrit, kedua data kontinu. Apa itu, Bu, data diskrit? Data diskrit itu data yang diperoleh dari menghitung. Boleh nggak, Bu, diberikan contohnya? Apa contoh data diskrit? Kalau misalkan nanti saya penelitian, saya pengen nih memperoleh dengan cara data diskrit yang diperoleh dengan dari menghitung. Bisa, misalkan kalau dengan data yang diperoleh dari menghitung atau data diskrit, itu contohnya misalkan kamu ngedata nilai ulangan matematika. Menghitung kan, berapa nih nilainya si Tono, si Wahyu, si Fitri. Nah, itu kita menggunakan data diskrit karena diperoleh dari menghitung. Data kita mau mencari nih data jumlah penduduk. Nah, itu kita menghitung juga. Itu kita menggunakan data diskrit namanya, gitu ya. Lanjut, ada juga. Misalkan kita mau ini nih, data jumlah suara pada pemilu. Kita juga menghitung juga. Kita merekap nanti presentasinya mana yang tinggi, mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, peringkat keberapa, itu namanya kita cara memperolehnya dengan data diskrit, dengan cara menghitung. Paham ya? Dengan cara menghitung itu diskrit. Lanjut, cara memperoleh dengan data kontinu. Kontinu itu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Jadi ketika kalau kamu meneliti atau menguji tapi menggunakan, saya nih pengennya nih memperolehnya dengan data kontinu, data yang diperoleh dengan cara mengukur. Tapi contohnya yang seperti apa ya, Bu? Data kontinu itu. Nah, data kontinu itu contohnya misalkan kamu mau mengukur data berat badan nih misalkan di kelas 12 MMR 1. Nah, itu kamu mau mengukur berat badan siswa, berarti kamu harus tahu datanya ya, itu namanya yang diperoleh dengan cara mengukur. Caranya dengan timbangan. Ya, dengan timbangan mengukurnya, mengukur berat badan itu termasuk
data kontinu. Lalu ada juga kita mau mengukur tinggi badan juga mengukur kan. Pokoknya kayak berat badan, tinggi badan, suhu badan, itu termasuk data kontinu. Kita perolehnya ya dengan menggunakan data kontinu. Oke, kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, kita masuk nih di poin materi statistika. Tadi itu kita pengertian dan bagian-bagian yang ada di dalam statistika, karena tanpa data, tanpa kita mengetahui apa itu data kuantitatif, data diskrit kontinu kan kurang afdol namanya ya. Jadi saya berikan dulu dasarnya apa itu statistika, apa bagian-bagiannya, ada populasi, ada sampel, ada data kuantitatif, kualitatif, yang tadi sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke subbabnya, yaitu penyajian data. Tadi statistika saya sudah jelaskan, kita akan membahas subbabnya adalah penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan penyajian data, tapi untuk data tunggal. Ya, satu-satu dulu kalian belajar data tunggal, baru data berkelompok untuk pertemuan selanjutnya. Karena kalau misalkan saya kasih semuanya, bisa-bisa sampai 2 jam kali ya. Nah, di sini kita penyajian data nih. Tapi sebelumnya penyajian data itu apa, Bu? Boleh nggak saya tahu? Misalkan ada yang bertanya seperti itu. Nah, penyajian data itu biasanya memaparkan data yang sudah kita kumpulkan. Jadi penyajian data tuh kita sudah punya data nih. Nah, kita tinggal paparkan. Kita mau dalam bentuk diagram atau dalam bentuk tabel. Itu namanya penyajian data. Ya, nggak mungkin kita memberikan kalimat panjang kali lebar. Kalau penyajian data, kita langsung ringkas. Rangkum nih apa di dalam tabel, biar kita cara membacanya juga mudah. Oh, ternyata nih untuk 12 mmR2 yang berat badannya lebih dari 50, misalkan ada si A, B, C, ada 6 orang nih, kan begitu. Misalkan ada 6 orang, kita data aja. Di atas 50 kilo ada 6 orang. Ya, itu dalam penyajian data kalau misalkan ada tabel, ada diagram. Nah, seperti itu penyajian data kita ya. Nah, untuk pertama, dalam penyajian data biasanya dibagi menjadi 2, yaitu dengan data tunggal dan data berkelompok. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas data tunggalnya aja. Data berkelompoknya nanti ya. Data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Jadi kalau tunggal ya masih, misalkan diberikan data 5, 6, 3, 2, 1, 4 gitu. Masih belum dikelompokkan nih. Misalkan 1 sampai 5 gitu, kita belum dikelompokkan. Kalau tunggal berarti masih berjejer-jejer ya. Itu data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok itu data yang sudah disusun dan dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Biasanya untuk data berkelompok itu angkanya banyak ya. Misalkan kalau misalkan data tunggal itu mungkin ada 10 datum. Datum itu kan per angka ya, itu datum. Kalau data itu sekumpulannya. Misalkan kalau data tunggal itu hanya ada datum dari datum 1 sampai datum ke-15. Itu bisa, itu namanya data tunggal. Kalau udah dari datum 1 sampai ke datum 30, nilainya banyak banget tuh, 40, 50, 70, 80, 100, 70, 60, 50 sampai 30 kali. Itu kita harus menggunakan data berkelompok untuk memudahkan kita. Seperti itu ya. Nanti kita belajar bareng-bareng gimana caranya. Ayo selanjutnya boleh.
Yuk digeser lagi. Nah, di sini untuk data tunggal kali ini saya akan membahas mengenai tabel, diagram batang, diagram lingkaran. Nah, nih data tunggal ini yang namanya data tunggal itu penyajiannya ada 4, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan diagram batang, bisa menggunakan diagram garis, dan bisa menggunakan diagram lingkaran. Nah, biasanya, bukan biasanya ya, pembelajaran ini yang diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, itu sebenarnya sudah pernah dibahas di kelas 8 SMP. Kalau kalian masih ingat materi itu, ya pasti nanti bisa mengerjakan dengan mudahnya banget ya. Kalian pasti bisa mengerjakan itu karena sudah pernah dibahas di kelas 8 SMP. Dan sederajatnya lah. Oke, lanjut. Nah, saya langsung aja untuk contoh soalnya ya. Untuk contoh soal, misalkan kita diberikan data 9, 9, 12, 12, 12, 17, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Buatlah data di atas ke dalam tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, data di atas itu bagaimana caranya kalau kita supaya bisa mempermudah nih membacanya. Kalau di situ kan 9, 9, 12, 12, 12, 17, 23, 23, 6. Bagaimana caranya? Kalau menggunakan tabel, gimana cara membuatnya? Kalau membuat dia dengan diagram batang, penyajiannya seperti apa? Penyajiannya dengan diagram garis seperti apa? Penyajian dengan diagram lingkaran seperti apa? Ayo kita lihat selanjutnya. Nah, sebelum Ibu jelaskan tabel, kalian selalu ingat-ingat datanya ya. Datanya tadi adalah yang di bagian kanan itu 9, 9, 12, 12, 12, 17, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Nah, ingat tuh ya. Nah, kalau penyajian dalam bentuk tabel, langkah pertama, kamu bikin 2 kolom. Kolom itu yang menurun itu ada 2 ya. Oke, ada nilai, ada frekuensi. Ya, untuk di posisi kiri itu untuk nilai. Untuk di posisi kanan itu untuk frekuensi. Nilai-nilai itu kan yang ada 9, 9, 12, 12, 12, 17, 23 itu namanya nilai. Nah, frekuensi itu apa? Kalau mungkin kalian tahu frekuensi, oh jumlah-jumlah, tapi kalian pengertiannya itu apa? Kan ada beberapa anak yang hanya mengucapkan lafal frekuensinya aja tanpa tahu artinya. Di sini frekuensi dilihat di kanan, frekuensi itu seberapa kali angka muncul berulang di deretan data. Berarti frekuensi itu misalkan 9 itu berulang berapa kali di deretan data tersebut. Itu namanya frekuensi ya. Maka langkah pertama membuat tabel, tadi saya bilang nilai sebelah kiri, frekuensi sebelah kanan. Oke? Lanjut, nilai. Nilai itu yang dimasukkan yang mana, Bu? Tadi yang Ibu bilang, datanya kan 9, 9, 12, 12, 12, 17, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Oke, lihat data ya. Yang namanya nilai itu yang kamu masukkan ya angka 9. Ada angka berapa lagi?
angka 12. Ada angka apa lagi? Angka 17. Ada angka apa lagi? Ada angka 23. Ada lagi nggak? Coba dicek. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, silahkan dimasukkan di nilai. Lihat di tabelnya, nilai itu yang bagian bawah ada 9, ada 12, ada 17, ada 23. Mungkin kalian bisa sambil coret-coretan ya. Nah, perhatikan untuk frekuensi. Kita mau mencari frekuensi. Gimana Bu caranya? Frekuensi kita lihat. Yang pertama untuk nilai 9. Nilai 9 itu dia di deretan data itu berulang berapa kali. Yuk, kita lihat data di sebelah kanan. Di situ ada 9, ada 9, ada berapa lagi? Ada lagi nggak 9-nya? Nggak ada ya. Dia berulang sebanyak 2 kali. Maka frekuensinya sebanyak 2. Begitu ya. Paham sampai sini frekuensinya? Paham ya? Yuk, acungkan tangan yuk. Paham ya semuanya? Yuk. Ya, lanjut. Bagus kalau sudah paham. Belum. Kita masih yang poin A. Untuk yang 12, mantap, paham ya? Oke, nanti dalam pengerjaannya bisa langsung nih, oh gampang nih Bu, kalau masalah tabel gitu ya. Oke, yang 12, kita lihat 12, dia berulang berapa kali di deretan itu. Yuk sama-sama, mungkin yang sudah bisa, Ibu geser aja Bu. Nah, tapi kalau misalkan ada yang baru masuk, Ibu jelasin dulu ya. Nah, 12 kita lihat data yang di kanan, ya. Itu Ibu yang di sebelah kanan itu ya hanya supaya bisa mengingat aja daripada Ibu balik lagi ke slide sebelumnya. Jadi Ibu masukkan aja di sebelahnya ya. Oke, 12 kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. 12-nya ada 3 kali ya. Silahkan dilihat. 3, aduh pinter banget. Ya, ada 3. Ya, soalnya kan di PPT juga sudah tertulis 3. Ayo, sekarang 17. 17 cuma ada 1 ya. Mantap. Yang terakhir, 23. Itu ada 6. Oke, pinter. Ini kayaknya nanti soal sudah bisa semua. Untuk tabel, ketika datanya yang diberikan seperti itu, maka pembuatan tabelnya bentuknya seperti itu ya. Paham ya? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Paham banget nih. Iya benar, Tengku. Iya. Lanjut. Yang B, diagram batang ya. Nah, ini apalagi nih, SMP sudah dijelaskan pasti gampang, paham banget cara menggambar diagram batang. Diagram batang ini tetap kita menggambarnya di diagram Kartesius di salah satu sumbu X dan Y ya. Posisinya, ingat yang mendatar ini X, yang vertikal itu Y. Selalu diberikan X dan Y. Ditulis sumbu X dan Y. Kalau kalian kan biasanya nih yang maunya cepat, wah sudah gampang nih, nulis aja, gambar begini aja tanpa nulis sumbu X sama Y. Tapi saya minta latihan ya nak ya, menulis yang rapi. Ya, gambarnya yang rapi, ketahuan nih ini di titik mana. Tolong lebih rapi lagi nanti ya dalam pengerjaan soalnya. Nah, diagram batang ini lihat kelas 8 SMP pasti sudah dikasih tahu bagaimana caranya. Saya jelaskan lagi. Untuk melihat diagram batang, kita harus melihat tabelnya, tabel yang tadi, yang poin A. Nah, saya masukkan di sebelah kanan biar enggak gonta-ganti slide. Nanti puyeng. Nah, di sebelah kanan lihat data tabel. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Sumbu X
itu untuk nilai. Semakin pinter orang belajar semakin jelek. Oke, sumbu X itu untuk kolom yang sebelah kiri, untuk nilai ya. Nah, untuk yang sumbu Y, yang vertikal itu untuk frekuensi. Kalian jangan sampai kebolak-kebalik. Nanti frekuensi yang di bawah, nilai yang di sebelah kiri. Enggak ya? Yang di bawah itu nilai. Sumbu X itu untuk nilai. Sumbu Y itu untuk frekuensi. Paham ya? Paham. Yuk, kita mengerjakan harus menyediakan garis. Jangan pakai tangan, asal coret. Jangan melengkung-melengkung. Usahakan rapi. Kalau nggak ada penggaris, boleh pakai kartu-kartu apa ya, untuk biar garisnya bagus. Cara melihatnya, lihat. Nilai di situ ada 9, ada 12, ada 17, ada 23. Nah, 9 kita masukkan aja di yang pertama. 9, setelah itu tulis 9, lanjut 12, lanjut 17, lanjut 23. Paham ya? Nah, untuk frekuensinya nih, gimana nih, Bu? Ya, kamu lihat di situ. 2, 3, 1, 6. Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 1, ada angka 6. Tapi kamu nggak mungkin nulisnya jadi 1, 2, 3, 6. Meloncat banyak, harus sesuai skala. Kalau kamu dimulai dari 1, karena di situ ada angka 1, kamu sesuai skala aja. Taruh di sumbu Y sesuai skalanya. 1 ke 2. Setelah 1 ke 2 ya 2 ke 3. Setelah 2 ke 3 ya 3 ke 4. Setelah 3 ke 4 ya 3 ke 5. 4 ke 5. Setelah 4 ke 5 ya 5 ke 6. Di sini mentok frekuensinya angkanya 6 ya, paling banyak. Nah, boleh sampai 6 aja ya. Nggak usah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngabisin buku ya. Oke. Nah, kita lihat nih bagaimana Bu cara memasangkannya. Nah, di situ 9 dengan 2. 9 dengan 2 kita garisin. Nah, biasanya kalau secara manual kita titik-titikin dulu 9 dan 2. Baru kita bikin diagram batangnya. Kamu arsir gitu. Paham ya? Lanjut. Berarti 12 ketemunya 3. Titik-titikin dulu, ketemuin 12 sama 3. Baru bikin diagram batangnya. Paham ya? Yuk, paham? Nah, 17 dan 1. 17 dan 1. Kamu ini tuh sambungkan antara 17 dan 1. 17 di sumbu X, 1 di sumbu Y. Bikinlah diagram batang. 23 dengan 6. Kamu juga sambungkan. Baru dibikin diagram batang. Paham anak-anak? Paham ya untuk diagram batangnya ya? Mantap, paham. Ya, lanjut. Banyak banget yang paham, emang gampang banget. Yuk lanjut slide berikutnya ya. Setelah diagram batang, kita diagram garis. Ini sangat mudah banget. Sangat-sangat mudah. Kalau diagram garis tinggal dihubungkan tuh di garis-garis. Tadi kan batang, sekarang garis. Tetap kita lihat tabelnya nih. Lihat tabel. Daripada Ibu geser ke sebelumnya pusing kan? Ibu taruh dulu di sebelah kanan. Kalian nanti di pengerjaannya nggak usah lagi nih yang sebelah kanan tabel kamu tulis lagi di pengerjaan, nggak usah ya. Ini cuma cara Ibu biar nggak geser-geser di slide sebelumnya. Nah, ini untuk diagram garis
tadi kita dibikin diagram batang. Kalau diagram garis berarti tinggal yang pertama kita hubungkan 9 sama 2, kita kasih titik-titik ya. Kayak bukan titik-titik aja, kayak dilingkerin, diarsir kayak gitu tuh yang kuning, tanda kuning itu. Terus yang 12 sama 3 juga kita lingkerin, 17 sama 1 juga kita lingkerin, lalu 23 sama 6 kita lingkerin, baru kita tarik garis. Nah, itu namanya diagram garis dengan cara penyajian data dengan diagram garis. Paham? Kalau paham, kita lanjut. Yang terakhir, ini yang terakhir nih. Yang terakhir adalah diagram lingkaran. Kelihatan nggak di situ tampilannya? Tampilannya kelihatan nggak ya? Diagram lingkaran, kita nggak seenaknya kita menemukan ada berapa derajat. Kita harus tahu langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam pengerjaan diagram lingkaran. Langkah 1 kita harus menghitung nilai total data. Lihatnya di mana, Bu? Nah, di tabel. Nah, kenapa kita tabel itu memudahkan banget kita untuk mencari jumlah total datanya ya. Nah, di situ total data itu dilihat dari frekuensinya. Frekuensinya itu ada 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 12. Maka total data kalian ingat itu ada 12. Total data atau banyak seluruh data itu senilai 12. Itu langkah pertama, kita mencari banyak seluruh data atau mencari nilai total data. Sudah diketahui 12, lanjut langkah kedua yaitu menghitung sudutnya. Bagaimana cara kita mencari menghitung sudutnya? Jadi kalian nggak mungkin kan naruh angka sembarangan, angka 9, 12, 17, 23, nggak tahu sudutnya. Nah, ini cara menentukan sudutnya dengan rumus sudut X sama dengan banyak X dibagi banyak seluruh data dikali 360 derajat. Kenapa harus 360 derajat, Bu? Karena satu lingkaran itu besarnya 360 derajat. Paham ya? Sebanyak 360 derajat. Lanjut. Nah, baru kita mencari nih, berapa sudut untuk nilai 9, berapa sudut untuk nilai 12, berapa sudut untuk nilai 17, berapa sudut untuk nilai 23. Kita cari satu per satu dulu. Untuk sudut nilai 9, nah rumusnya kan banyak X dibagi banyak seluruh data kali 360. Banyak X itu apa? Kamu lihatnya di frekuensi. 9 itu frekuensinya berapa? Lihat di tabel. 9 frekuensinya 2. Maka untuk mencari sudut nilai 9 sama dengan 2 per banyak seluruh data. Tadi yang di langkah 1 totalnya berapa? 12 ya. Maka 2 per 12 kali 360 derajat. Cara pengerjaannya gimana nih, Bu? Cara pengerjaannya, kalau kamu kalikan 2 kali 360 derajat itu akan banyak nilainya. Kamu cara mencarinya tinggal 360 derajat bagi yang bawah dulu. Bagi 12 dulu ya. Kalau dibagi 12 akan menghasilkan 360 derajat bagi 12 akan menghasilkan 30 derajat. Jadi tinggal yang atas, yang banyak frekuensi yang 2 itu, kamu tulis lagi 2 kali hasil tadi yang 360 derajat bagi 12. Hasilnya 30. Ya, kalau kamu nggak percaya,
kalkulator. Kalkulator ya. 360 derajat dibagi 12 itu hasilnya 30 derajat. Tinggal langsung kalikan 2. Hasilnya 60 derajat. Untuk nilai 9 nanti di diagram lingkarannya sebesar 60 derajat. Paham? Untuk yang nilai 12, tinggal ubah aja, ubah yang di atas aja. Yang awal itu kan 2. Untuk yang 12 ganti aja 3. Lanjut deh, tinggal 3 kali 30 derajat. Hasilnya 90 derajat. Gampang banget ya. Jadi kalau kamu sudah menemukan 360 derajat dibagi 12, kamu seterusnya tinggal hasilnya itu tinggal kalikan yang di atas. Oke, lanjut untuk sudut nilai 17-nya. Ada kalau 17 frekuensinya 1, ganti aja 1. Tinggal 1 kali 30 derajat, hasilnya 30 derajat. Terus untuk sudut nilainya 23, di frekuensinya 6. Maka 6 per 12 kali 360 derajat. Hasilnya tinggal angka 6-nya masukkan lagi, dikali 30 derajat. 30 derajat saya ingatkan lagi, hasil dari 360 derajat dibagi 12. Paham atau hampa nih? 6 kali 30 derajat. Hasilnya 180 derajat. Aduh, gampang banget ya. Datanya sudah kita cari, derajat-derajatnya. Baru kita gambar diagram lingkaran. Jangan asal ngegambar kayak gini doang. Ya, pakai gelas kayak digaris nanti ya, nggak apa-apa. Caranya, ingat. Lingkaran itu kan 360 derajat. Kalau kita bagi 4, maka per sudutnya itu 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Kalau kita bagi 4 seperti ini ya. Kalau kita bagi 2, boleh seperti ini, boleh dari atas ke bawah. Itu kalau kita bagi 2 sudutnya 180 derajat. Nah, saya kasih informasi 5 menit itu sama dengan 30 derajat. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin 30 derajat, ya perkiraan sudutnya ya dibikin antara jarak 5 menit itu. 5 menit itu 30 derajat, gitu ya. Nah, di sini 60 derajat berarti lebih dari 30. 60 berarti 10 menit. Kira-kira di angka 2 ya. Kamu bikin di angka 2 gitu. Itu untuk perkiraan 5 menit sama dengan 30 derajat. Nah, kamu tulis tuh gambar-gambar. Nah, ini 180 yang terakhir. Cara menggambarnya di diagram lingkaran itu kayak ini, jarum jam dari atas ke kanan. Nggak boleh kamu seenaknya ke kiri, nanti ke sini, ke sana, ke situ, nggak boleh. Pokoknya dari atas kamu kayak jarum jam, kanan, searah ya, sampai pas membentuk 360 derajat dibikin. Nah, di situ terlihat untuk 60 derajat itu data untuk 9, untuk nilai 9. Untuk 90 derajat itu untuk data untuk nilai 12. 30 derajat untuk nilai 17. 23 itu sebanyak 180 derajat. Oke, gampang. Kalau kamu mau lebih asik, boleh di setiap sudut kamu dibikin warna merah, kuning, hijau, biru, terserah. Gampang semuanya, Nak? Paham? Ini waktunya mau habis. Paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Paham. Ini 12 TBSM paham. OTKP 2 paham. Mantap nih. Paham banget nih. Aka, Indah paham ya. Mantap. PHR 2 Afron.
Kita lanjut slide terakhir. Boleh di screenshot, boleh ditulis. Ini pengerjaannya nih. Latihan soal, aduh gampang banget. Kalau yang tadi datanya ada 12. Kalau ini ada berapa tuh? Kalian cari-cari, bisa ya? Gampang banget, tinggal lihat contoh soal yang tadi. Kamu tinggal ikutin aja cara yang Ibu jelaskan tadi. Baru yang pertama bikin tabel, yang kedua bikin diagram batang, yang ketiga bikin diagram garis kayak gimana, yang keempat bikin diagram lingkarannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Yuk, coba ada yang mau bertanya? Mungkin ada nggak nih? Atau Bu, nanti ini pengerjaannya gimana Bu? Taruh di mana nih? Nah, Zoom-nya kan dengan Ibu untuk masalah pekerjaan nanti sesuai guru pengampu kalian ya. Mau sesuai soal dari Ibu atau sesuai soal guru pengampu kalian, tapi hanya yang sama gitu ya. Tadi ada yang garis, boleh ditunjukkan diagram garisnya. Diagram garisnya boleh dilihatin. Iya. Diagram garis, ini tadi ada yang menanyakan diagram garis, boleh di screenshot itu ya caranya. Oke, jadi kalau ada yang nanya, Bu, saya ngumpulin soalnya di mana? Kalau yang dipegang sama Bu Mai, Ibu megang 12. Kalau ada yang masih lupa siapa gurunya, itu saya megang 12 AK, 12 OTKP 1, 12 OTKP 2, 12 PHR 1 sama 12 PHR 2. Oke, yuk yang paling akhir, soal yang paling akhir boleh ada yang menanyakan paling bawah. Nah, itu saya yang megang. Kalau yang lainnya, kelas yang lain itu guru ada Pak Josandi mungkin, ada Bu Jupe. Boleh kalau mau tanya-tanya ke saya, kalau mau tanya-tanya langsung ke guru pengampu juga apa. Paham ya anak-anak ya? Atau ada yang ditanyakan? Yuk, 2 menit lagi nih. Sesi pertanyaan. Perbedaan data dan datum, masih belum paham. Yuk anak-anak kita lihat. Cus. Nah, misalkan nih. Ibu ada data 2, 3, 4, 5. Ya, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 itu namanya data. Karena data itu sekumpulan informasi. Nah, ini informasinya. Misalkan ini nilai apalah, ketemunya 2, 3, 4, 5. Ini data. Nah, sedangkan untuk datum ya ini nih. Datum ya 2. Ini namanya datum. Ini namanya datum. Ini namanya datum. Ini namanya datum. Kalau seluruhnya namanya data. Paham? Yuk, ada lagi? 1 menit lagi. Pertanyaan terakhir. Ada lagi nggak nih? Nggak ada ya? Wah, mantap nih kalau nggak ada ya. Oke, paham semuanya. Bagus lah kalau kayak gitu. Yuk, slide terakhir. Kita lihat. Baik semuanya, terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu, diberikan kesehatan keluarganya ya. Jangan lupa jangan lupa ini nanti ada PPDB baru, silakan cari anak ya kalau bisa ya, biar ada adik kelas lagi yang masuk di SMK Link and Maths, dan untuk SPP-nya jangan lupa dibayarkan. Nah, oke.
Salam sehat semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.